Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Bertemu lagi dengan Ibu Osmayanti Apoteker, mata pelajaran farmakologi 1, materi pelajaran cara pemberian obat, kompetensi dasar, memahami cara pemberian obat, melakukan penggolongan obat berdasarkan cara pemberian obat. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi cara pemberian obat dengan sikap tanggung jawab dan percaya diri. Perkembangan sejarah obat. Obat adalah semua zat kimiawi, hewani maupun nabati, dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejala-gejalanya. Obat yang pertama kali itu berasal dari tanaman, yang disebut dengan obat tradisional. Para ahli kimia mencoba mengisolasi zat-zat aktif yang terdapat dalam tanaman, contohnya itu digoxin dari Digitalis lanata, morfin dari Papaver somniferum. Pada abad ke-20 dikenal obat sintesis yaitu asetosal dengan nama asidum asetil salisilicum, digunakan sebagai antipiretik dan analgetik. Kemudian dikenal lagi dengan penemuan baru yaitu obat-obat kemoterapeutik, diantaranya sulfanilamid pada tahun 1935, penisilin pada tahun 1940. Penemuan baru menghasilkan 500 macam obat setiap tahunnya. Nah, penggolongan obat berdasarkan terapeutiknya, yang pertama itu obat farmakodinamis. Obat bekerja untuk mempercepat dan memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia tubuh. Nah, ini contohnya hormon, diuretik, hipnotika, dan obat otonom. Kemudian obat kemoterapeutis, obat bekerja dengan membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumahnya. Misalnya itu ada antibiotika, antivirus, antelmentika, neoplasma. Kemudian yang ketiga ada obat diagnostik, obat pembantu melakukan diagnosa ya. Contohnya diagnosa penyakit pada lambung dan usus, digunakan natrium propanoat dan asam iod organik. Kemudian penggolongan obat berdasarkan logonya. Yang pertama ada obat bebas dengan logo lingkaran hijau, pinggir garisnya hitam. Kemudian obat bebas terbatas dengan peringatan 1-6, lingkaran biru garis pinggir hitam. Kemudian ada jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka. Nah, 3 macam obat ini bisa diperoleh tanpa resep dokter. Kemudian ada obat keras atau psikotropika ditandai dengan huruf K di dalam lingkaran merah garis pinggir hitam. Nah, ada juga narkotika palang merah di garis pinggirnya merah. Nah, ini harus dengan resep dokter. Kemudian informasi pemberian obat kepada pasien ini harus diperhatikan nama dan kandungan, indikasi dan khasiat, dosis pemakaian, cara menggunakan, efek samping yang ditimbulkan. Kemudian jenis-jenis obatnya ada obat esensial, obat yang paling banyak dibutuhkan, kemudian obat generik, obat yang berdasarkan nama dalam Farmakopeia Indonesia, kemudian ada obat paten, obat yang diberikan oleh nama dari produsennya, kemudian obat placebo, obat yang buatan yang mengandung khasiat ataupun tidak berkhasiat. Kemudian ada obat tradisional yang dibuat berdasarkan turun-temurun, di mana efek dan dosis dan bentuknya itu sangat bervariasi dalam penggunaannya. Kemudian ada macam-macam sediaan umum obat. Nah, di sini biasanya kita mengenal ada kapsul, tablet, krim, emulsi, ada implan, ada infus, inhalasi, injeksi, solusi atau larutan, kemudian ada sediaan obat mata, ada salep mata, larutan obat mata, dan lain sebagainya. Ini terdapat dalam Farmakopeia Indonesia edisi 4. Kemudian cara-cara pemberian obat. 1. Efek sistemis. Yang pertama itu ada oral, pemberian melalui mulut, kemudian oromukosal, pemberian melalui mukosa di rongga mulut. Nah, ini ada sublingual, ada bukal. Kemudian ada injeksi. Injeksi itu bermacam-macam, ada yang subkutan, intramuskular, ada intraarteri, intrakutan, intralumbal, intraperitoneal, intrakardial, intrapleural, kemudian intraartikular. Nah, ini ada implantasi. Implantasi itu obat yang pelet yang dimasukkan ke bawah kulit dengan alat khusus trokar, digunakan untuk efek yang lama. Contohnya itu KB. Kemudian rektal, pemberian obat melalui rektal atau dubur. Nah, ini contohnya itu seperti
suppositoria. Kemudian ada transdermal, cara pemberian atau pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Nah, ini nanti obatnya akan masuk ke dalam sistem peredaran darah langsung ke jantung. Kemudian ada efek lokal, pemakaian setempat, kulit, perkutan. Nah, obat diberikan dengan jalan mengoleskan pada permukaan kulit. Bentuknya biasanya sedianya itu salep, krim, lotsio. Kemudian ada inhalasi, obat disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut. Kemudian ada mukosa mata dan telinga. Obat diberikan melalui selaput atau mukosa mata atau telinga. Nah, ini bisa berupa obat tetes ataupun salep. Kemudian obat akan diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. Lalu ada intravaginal. Ini obat yang diberikan untuk atau melalui selaput lendir mukosa vagina. Biasanya obat antifungi dan pencegah kehamilan. Kemudian ada yang terakhir ada intranasal. Obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung atau menciutkan selaput mukosa hidung yang membengkak. Sekian mata pelajaran farmakologi. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat adalah untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.